Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai saran atau masukan untuk orang-orang baik remaja maupun yang sudah dewasa yang susah bergaul dengan sesamanya. Tak perlu minder, ini ada 6 cara membaur untuk kamu yang susah bergaul. Gak semua orang bisa bergaul dengan mudah. Beberapa orang, khususnya yang berkarakter introvert, biasanya sulit bersosialisasi di masyarakat. Kondisi keramaian kerap membuat mereka merasa gugup, tak nyaman, bahkan takut. Keadaan ini dikenal sebagai social phobia atau social anxiety disorder. Tentunya sifat yang demikian ini tidak boleh dibiarkan saja. Selain berisiko mengganggu mental, juga membuat hidup jadi semakin sulit. Ingat loh, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kebiasaan sulit bergaul tentunya harus segera diatasi. Dan bila kamu mengalami hal itu, berikut ini cara-cara yang bisa kamu lakukan agar lebih mudah membaur dengan orang-orang di lingkunganmu. Pertama, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman memang bikin gelisah, tapi kamu harus membiasakannya pelan-pelan. Dimulai keluar dari zona nyaman ini adalah langkah paling utama yang harus kamu ambil. Siap nggak siap, kamu harus beranikan diri untuk melangkah keluar dari sangkarmu. Sekadar main ke tetangga misalnya, berkumpul dengan teman, atau mengikuti kelompok belajar adalah langkah yang bagus. Yang jelas, kurangi waktumu di dalam rumah, meski ruang kamarmu terlihat begitu menggoda. Kamu harus rela meninggalkannya untuk beberapa waktu. Yang kedua, mulailah menyapa orang di sekitarmu. Sekedar mengucapkan hai misalnya, cukup untuk permulaan. Mulai detik ini, cobalah mengubah karaktermu, mengubah sikapmu menjadi lebih ramah kepada orang-orang di sekitarmu. Entah itu teman, guru, tetangga, sepupu, ipar, mertua, siapapun yang kamu kenal. Tegurlah mereka dan tegurlah lebih dahulu. Senyumlah kepada mereka. Sunggingkan senyum di bibirmu dan jangan lupa ucapkan salam. Langkah yang ketiga, jika ada tamu di rumahmu, ikutlah nimbrung. Sekalipun mungkin kamu nggak nyambung dengan topik pembicaraan mereka. Bagi orang yang nggak bisa bergaul, aktivitas menemui tamu dan ngobrol selama berjam-jam mungkin akan menjadi hal yang ngebosenin, apalagi kalau kamunya dicuekin dan cuma jadi pendengar. Duh, rasanya pengen cepet-cepet balik ke kamar, ya enggak? Well, sebaiknya kondisi semacam ini wajar bagi pemula, tapi kamu jangan keburu nyerah. Kamu harus mencoba dan tetap semangat. Sekalipun nggak nyaman, tetap biasakanlah menemui tamu. Awalnya mungkin kamu canggung, lama-kelamaan kamu akan terbiasa dan lebih akrab. Langkah yang keempat, be humble atau rendah hatilah. Belajarlah memulai obrolan, gak perlu takut dicuekin, yang penting kamu sopan. Jangan selalu nunggu diajak ngomong duluan. Terkadang orang lain merasa sungkan menyapamu, sebab kamu terlalu pendiam.
Sesekali coba deh kamu yang memulai obrolan, yang memulai percakapan. Nggak masalah walaupun pembicaraanmu nggak penting. Asalkan sopan, orang lain pasti akan meresponnya dengan senang hati. Langkah yang kelima, ikuti aktivitas yang melibatkan banyak orang. Sebaiknya sih yang sesuai passion, agar kamu lebih nyaman. Cobalah mengikuti aktivitas positif yang melibatkan banyak orang di sekitarmu. Misalnya saja pengajian, karang taruna, organisasi kampus, les masak, les menjahit, atau kegiatan yang lainnya yang penting bermanfaat dan positif. Usahakan mencari aktivitas yang sesuai dengan passionmu. Jadi kamu pun bisa merasa lebih nyaman dan rutin untuk mengikutinya. Tapi bila kamu menyukai tantangan, kamu bisa mencari sesuatu yang baru untuk memperluas lingkup pergaulanmu sekaligus menambah wawasan. Langkah yang keenam, jangan mudah sakit hati dan jangan gampang tersinggung. Ingat, karakter orang itu berbeda-beda, jadi kamu harus siap menghadapinya. Hidup di tengah masyarakat memang gak mudah, terutama bagi kamu yang susah bergaul. Jika selama ini kamu merasa aman-aman saja karena memang ruang lingkup sosialmu terbatas, maka mulai sekarang bersiaplah menghadapi lika-liku hidup yang sesungguhnya. Ingat, karakter orang itu berbeda-beda. Jangan menyamaratakan kepribadian semua orang dan jangan menginginkan orang itu seperti dirimu. Manusia itu ada yang bersifat ramah, ada yang cuek, ada yang sombong, bahkan ada juga yang keras kepala. Tentunya untuk menghadapinya, kamu perlu bersikap legowo dan jangan mudah sakit hati, jangan mudah tersinggung. Begitulah memang kehidupan. Jika kamu terus-menerus takut dan menghindar, lalu mau sampai kapan kamu bersembunyi dan tidak mau berbaur dengan masyarakat di sekitarmu. Sementara kamu membutuhkan lingkunganmu dan tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhanmu. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.